Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Bertemu kembali bersama Bunda Dela di pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Turunnya wahyu pertama. Oke, setelah usia Nabi Muhammad SAW genap 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, wahyu pertama kali itu turun ketika Nabi Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira. Saat itu umur Nabi Muhammad mendekati usia 40 tahun. Nah, peristiwa diturunkannya wahyu pertama itu diperingati oleh umat Islam setiap tanggal 17 Ramadan sebagai hari nuzul Quran. Artinya hari turunnya Al-Quran. Jadi anak soleh, di bulan Ramadan kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, membaca artinya juga, memahami artinya, ya. Nah, Malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama itu kepada Nabi Muhammad ialah surat Quran surat Al-Alaq 1-5. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut, beliau gemetar dan sangat ketakutan. Badannya menggigil dan berkeringat. Beliau segera turun dari gua itu dan pulang menemui istrinya. Khadijah merasa heran dan segera menanyakan apa yang telah terjadi. Nabi Muhammad SAW berkata, selimutilah aku. Khadijah pun menyelimutinya. Setelah hilang rasa takutnya, beliau menceritakan semua yang dialaminya ketika berada di Gua Hira. Khadijah menenangkan dan meyakinkan suaminya itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengangkat beliau menjadi utusannya untuk menyebarkan kebenaran kepada umat manusia. Untuk mententramkan hati Nabi Muhammad, Khadijah membawa beliau kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, yaitu seorang Nasrani dan ahli kitab yang terkemuka serta banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Beliau menceritakan semuanya, sementara Waraqah memperhatikannya, kemudian membuka kedua kitab tersebut lalu berkata, "Demi Allah, Maha Suci, hai anak saudaraku, yang datang kepadamu itu adalah Malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya umurku panjang dan ketika kelak kaummu mengusirmu, niscaya aku akan ikut membelamu dengan sekuat tenaga." Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Waraqah, "Wahai paman, apakah kaumku akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, semua nabi yang datang membawa tugas seperti yang engkau bawa ini akan dimusuhi dan diperangi." Setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad berharap menerima perintah selanjutnya. Namun beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu. Beliau pun selalu datang ke Gua Hira itu sebagaimana kebiasaannya. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad SAW merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir
وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Ini merupakan cuplikan bacaan surat Al-Mudatsir 1-7 yang dibacakan oleh Sa'ad Al-Ghamidi. Nah, ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.